nomor 2. Nomor 2. Iya. Di sana kalau kita melihat bahwa P3K khususnya untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan memastikan ASN ya? Iya, Mohon izin, Pak. PNS Pak, bisa ya? Mungkin bukan kalimatnya bukan disetarakan tapi dialihkan. Peralihan Pak. Peralihan. Iya. jadi tidak ada lagi P3K, tidak ada ASN itu kan bagi dua, Pak. Iya. Yang mana ya? Izin. Poin. Ya, ASN itu kan bagi dua. Ada ASN PNS, ada ASN P3K. Jadi maksud kami digabung satu kali jadi PNS. Jadi tidak ada lagi atau ASN toh. Itu harus Kalian. merubah undang-undang. Nanti pada saat kita merevisi undang-undang, kita akan pikirkan agar itu hanya satu nama. Tapi saat ini ya yang berlaku masih ini, Bu. Ya kan? Izin Pak. Pak pimpinan izin. Ya. Mungkin maksud beliau itu kan ASN itu PNS dan P3K. Oh, ya. Terhadap PNS dan P3K, PNS dan P3K gitu kali Pak. Gimana? Diskriminasi Oh, PNS dan P3K. Iya. Mohon izin, Pak. PNS Ya. dan P3K. Iya. Oke. Jadi dari IPN, perkenalkan saya dari Jawa Timur, Rina. Izin menyampaikan terkait undang-undang yang sudah ada, menurut kami itu sudah bagus dan luar biasa. Cuma kami ingin menyampaikan melalui apa yang Pak Dede Yusuf tadi sampaikan, RPP-nya. Nah, di dalam undang-undang ASN yang terbaru itu di pengadaan dan perencanaan seleksi PNS yang di dalamnya diatur dalam RPP-nya itu pengangkatan PNS melalui seleksi P3K. Artinya sebelum PNS adalah melalui P3K terlebih dahulu. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya. Baik. PP-nya udah keluar belum, Pak? Masih di Seknek Pak pimpinan. Masih di Seknek. Proses paraf di Seknek. Oke. Jadi saya bisa memahami lah maksudnya kawan-kawan ini, apakah di dalam PP itu bisa dimuat bagaimana proses peralihan dari P3K menjadi PNS? Iya Pak. Betul Pak. Tanpa batas usia Pak. Gitu. Ya, nanti kita lihat undang-undangnya sesuai seperti apa. Kalau tanpa batas usia menurut saya nanti bentuknya afirmasi saja. Karena kalau dirubah di undang-undang nanti terlalu detail di undang-undangnya. Afirmasi saya rasa bisa dimunculkan. Terutama buat mereka yang sudah mengajar 10 tahun gitu kan. Betul. Pak, coba silakan masukkan ini. Izin Pak pimpinan, itu Kementerian Pan-RB dan instansi terkait barangkali ya. Karena kan ada Kementerian Keuangan terkait dengan kesejahteraan, dengan BKN, pengembangan kompetensinya. Itu dan koordinasi dengan Kalau instansi saya terkait lainnya, Pak. saya tulis kementerian terkait kan nggak hadir di sini, Pak. Maksudnya kami harus mengkoordinasikan, Bapak perintah kami mengkoordinasikan juga dengan instansi terkait lainnya itu Pak. Karena itu kan bukan kewenangan yang Kemenpan, misalnya terkait dengan kesejahteraan misalnya, Bangkom gitu. Izin pimpinan. Koordinasi barangkali Pak ya. Di aspirasi IPN kepada kementerian-kementerian lembaga lainnya dalam menyusun pengaturan, kira-kira begitu. Ya. Atau di sini izin Pak meminta Kementerian Pan-RB berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti gitu. Koordinasi dengan Baik. terkait. Ya, terima kasih Pak. Kementerian terkait. Instansi terkait untuk menindaklanjuti. Ya, silakan. Izin pimpinan. Saya kami sudah ke audiensi dengan Kemenq, Kemendikdasmen, semuanya oke. Tergantung Kemenpan RB dengan BKN. Betul.
Nah, saya tidak bisa tembus ke Kemendagri karena padahal Pak Tito itu orang Sumatera loh, Palembang, dekat rumahku Tanah Buntung. Iya. Tapi begitu masuk langsung datang Brimobnya. Nah, jadi saya bilang, jadi teman-teman, kita ke Kemenpan RB lah. Nah, dari situ ada namanya Pak Widi, Pak Suryo, ketemu kami, semuanya itu bisa. Kalau pemerintah memang mau merubahnya. Ya. Selesai urusannya kan? Kita tidak datang lagi di sini. Kalau Harus sudah datang, Bu aman. Asa. Dulu saya perjuangkan nggak datang-datang, sekarang datang lagi. Iya, karena Pak, lalu terima kasih Nian Pak, kalau bukan Bapak, kita 192.935 orang itu mungkin sampai sekarang tidak bisa mencicipi gaji 3,2 ini. Alhamdulillah, berkat Bapak, kami yang formasi P1 bisa semuanya diangkat, tapi sebagian yang swasta belum, untuk Jawa Tengah dengan Jawa Barat itu belum. Saya sudah berusaha juga tapi mentok di peraturannya. Jadi kami mohon supaya lewat Komisi 2 ini mungkin terakhir kami nak datang sini karena saya sudah di Komite 3 DPD RI, sudah ke Sriwijaya DPD RI, sampai saya ke Amnesty Internasional itu sudah saya datangi loh supaya kami bisa berubah. Kalau kita berubah Pak, sejahtera kita tidak minta juga guru 20 juta, 5 belajar tidak. Cuma kita minta kesejahteraan yang memang layak pemerintah berikan dengan kenyamanan kita bekerja, tidak lagi penuh otak bahwa kita 5 tahun, wah cak mana nih, kita nak dikontrak lagi atau cak mana? Nah itu maksud saya. Jadi selesai kita urusan PNS ke semuanya, tidak ada lagi ABCD, pening pala kita. Terima kasih. ADCD apa itu maksudnya? Permasalahan ADC terus, itu Pak. ada P3K, paruh waktu, full time, nah inilah, nah itulah, tahu salah. Langsunglah PNS titik, selesai urusan. Ya. Instruksi pimpinan. Instruksi pimpinan. Apresiasi yang luar biasa di sini adanya pengaturan yang memberikan kepastian status karir, jaminan sosial, perlindungan hukum dan lain-lain. Tetapi di sini yang ingin saya tekankan dan yang saya sampaikan mengenai status kami mau dijamin dengan undang-undang pun kami kontrak, itu yang pertama. Karir Pak, karir pimpinan. Apakah dengan adanya kepastian jenjang karir kami, begitu, Pemda ini akan membuka peluang tersebut? Contoh, belum tentu itu bisa dilaksanakan di Pemda karena kaitannya kan dengan kenaikan gaji. Kalau itu dari APBD lagi, Pemda pasti keberatan. Nah, yang untuk contoh yang nyata, adanya Permendikdasmen tentang seleksi kepala sekolah ini, ya kan, PPK ini bisa Pak, bisa menjadi kepala sekolah, tapi ternyata apa? Ini sama sekali PNS terus yang dijadikan prioritas. Maka adanya pasal peralihan PPK jenjang karirnya ke PNS ini yang menjamin dan dilaksanakan dengan bertahap akan menjadikan solusi penyelesaian. Maka saya meminta kepada pemerintah ini fokus pada penyelesaian masalah supaya permasalahan PPK ini selesai. Terima kasih pimpinan. Izin pimpinan Pak Sunardi. izin pimpinan. Baik, terima kasih pimpinan. Yang nomor 3 tolong dinaikkan dikit pimpinan. Untuk terakhir Pak, mohon maaf Pak. Yang di poin 2 Pak, mungkin di sini Bapak kami ya, kalau untuk kepegawaian Deputi Kemenpan RB, seperti Bapak sampaikan. Tadi saya mendengar bahwasanya Bapak Deputi bilang PP turunan itu sudah di Mensesnek. Jadi apakah kami cuma mau memasukkan satu jadi poin 2 mekanisme tentang peralihan P3K ke PNS di PP turunan tersebut. Itu aja kami mohon, karena kembali lagi kepada Menpan RB. Itu dimasukkan di situ, Pak. Ya. Nanti ditulis saja. Tadi kan saya sudah sampaikan, dicari aturannya agar proses peralihan itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Iya. Dimasukkan saja nggak apa-apa. Iya, dimasukkan. Yang penting nanti sekali lagi baik karena yang ngurus
Perpres ya, PP ya. Ya. PP itu memang seknek. Ya. Nanti kawan-kawan silahkan datang ke seknek. Nanti kita sudah mendorong. Kalau kami percaya kawan-kawan ini sudah profesional ngajar, tinggal bergeser saja kan? Iya, iya. Siap, Pak. Iya. Makasih, Pak. Oke, nggak apa-apa, ditulis saja. Apa namanya? Memberikan kepastian status, perlindungan hukum, dan apa tadi? Mempertimbangkan proses peralihan. Proses peralihan dari P3K menjadi PNS, kan gitu kan? Belum selesai, Ibu nanti harus ke seknek. Mohon rekomendasinya, pimpinan. Baik, cukup ya, IPN ya. Cukup. Silakan, Terima kasih. Lonsum. Pak, itu